Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktavia Putri dari D3 RMIK 2019 1903-053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perguruan tinggi swasta saya, yaitu Stikes Penanggung Makassar. Kali ini saya berada di depan gedung utama Stikes Penanggung Makassar. Di Stikes Penanggung Makassar ini terdapat 4 jurusan atau prodi, yaitu yang pertama ada Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Profesi Nurse, Prodi D3 Keperawatan, dan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya merupakan mahasiswa tingkat 3 atau semester 5. Dalam semester ini saya mendapatkan salah satu tugas dari mata kuliah TIK 6, yaitu membuat suatu form. Nah, di sini saya berada di depan gedung utama atau perkuliahan Stikes Penanggung Makassar. Di sini juga terdapat gedung yang kedua, yaitu biasanya tempat diadakan yudisium ataupun pertemuan oleh dosen, seperti berikut. Nah, ini merupakan gedung kedua ataupun tampak depan Geraha PPNI yang biasanya diadakan rapat maupun yudisium. Nah, ini merupakan tampak dalam gedung utama ataupun gedung akademik proses perkuliahan dilaksanakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari desain aplikasi unit rumah sakit pada Visual Basic. Baik, kita masukkan username itu rumah sakit. Nah, kita klik login. Nah, di sini terdapat entitas utama, yaitu terdiri dari pasien, dokter, diagnosa, petugas tindakan, ruangan, laboratorium. Kemudian untuk entitas relasinya itu di sini ada tempat pendaftaran pasien yang terdiri dari pendaftaran rawat jalan dan pendaftaran rawat inap. Kemudian ada pelayanan, di sini ada rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Kemudian ada apotik, pemeriksaan penunjang, intensive care unit atau ICU, ruang operasi, ruang jenazah, dan administrasi. Baik, yang pertama itu kita akan menjalankan form pasien. Nah, ini tampilan dari form pasien. Untuk command button input, kita klik saja input. Kemudian misalnya kita ingin masukkan data sesuai dengan yang ada pada form. Misalnya kita ingin masukkan nomor rekam medis 000030, nama pasien misalnya ABCD, alamat misalnya Tamalate 1. Kita simpan, maka akan tersimpan secara otomatis data yang tadi diinput. Misalnya data tersebut sebelumnya kurang lengkap, maka kita masukkan saja dengan nomor EM 000030. Kita cari, akan muncul. Misalnya kita ingin menambahkan atau mengubah alamatnya, kemudian kita masukkan tempat lahir, misalnya Maros, jenis kelamin laki-laki, kita ubah, maka akan terubah secara otomatis, akan masuk tempat lahir Maros dan alamatnya akan berubah. Nah, untuk perintah filter kita bisa coba masukkan, misalnya kita ingin mencari pasien bernama Dion,
Nah, di sini ada 4 pasien bernama Dion, kita klik saja misalnya Putra Dion, kita klik, maka akan muncul data dari pasien yang bernama Dion. Misalnya kita ingin mengubah penanggung jawabnya itu Sri Rahmianti, kita klik ubah, maka nama Sri sebelumnya menjadi Sri Rahmianti. Untuk pembuatan hapus, kita klik saya misalnya datanya, kita klik hapus, maka akan terhapus secara otomatis. Jika kita ingin batal, kita langsung klik batal, dan pembuatan keluar jika kita ingin keluar dari proses menjalankan form identitas pasien. Nah, selanjutnya itu untuk form dokter. Di sini sudah ada untuk pembuatan input sama dengan sebelumnya. Misalnya kita ingin mencari dokter berawalan K. Misalnya di sini ada Kiko, kita klik 2 kali saja, maka akan muncul data dari si dokter Kiko ini. Misalnya kita ingin mengubah nama lengkapnya, misalnya dokter Kiko Putra, kita klik ubah, maka data si dokter Kiko ini akan berubah menjadi namanya dokter Kiko Putra. Selanjutnya itu untuk form diagnosa. Nah, di sini sudah ada beberapa diagnosa. Untuk pembuatan input, simpan dan cari itu dilakukan dengan hal yang sama. Misalnya kita ingin R11, kita hapus dulu, kita input R11, kita masukkan emasis, kita klik simpan, maka data R11 akan tersimpan secara otomatis. Nah, misalnya kita ingin mencari misalnya J06.9, kita cari, maka akan muncul untuk kode J06.9 ini adalah diagnosa ISPA. Misalnya kita dalam proses penginputan ingin membatalkan, kita klik saya batal. Nah, untuk perintah filternya kita klik saja. Misalnya kita ingin mencari berawalan B. Nah, di sini ada misalnya abdominal pain, kita klik saja, maka akan muncul datanya. Selanjutnya itu untuk petugas. Nah, di sini petugas dilakukan juga sama dengan pembuatan yang lain. Kita langsung saja beralih ke perintah filternya, karena untuk pembuatan yang lain juga sudah berfungsi secara baik. Misalnya kita masukkan P30 laki-laki ABCD, kita simpan, maka data tersimpan otomatis. Misalnya kita ingin mencari data P30, nah akan muncul data yang tadi diinput sebelumnya. Untuk menghapusnya kita klik saja, lalu kita klik hapus. Selanjutnya untuk perintah filter, kita misalnya ingin mencari pegawai rekam medis. Nah, di sini ada 2 yang berawal. Misalnya kita ingin mencari pegawai yang berawalan A. Nah, di sini L. Kita klik saja, maka akan muncul data petugas yang ingin dicari. Selanjutnya itu untuk form tindakan. Nah, di sini sudah ada beberapa tindakan yang telah diinput. Bukan saja perintah filternya. Misalnya kita ingin mencari pemeriksaan. Nah, di sini terdapat 3 pemeriksaan. Misalnya kita ingin menampilkan data pemeriksaan fisik. Nah, akan muncul seperti ini, total, tarif, dan nama tindakannya serta kodenya. Selanjutnya itu untuk ruangan. Nah, di sini juga sudah diinput beberapa ruangan.
dari ruang perawatan hingga pulih. Misalnya kita ingin menginput ruang perawatan baru, misalnya 30, misalnya flamboyan atau tarik misalnya 300.000. Kita klik simpan, maka data flamboyan 1 ini akan tersimpan secara otomatis. Misalnya kita ingin mencari data sebelumnya yang diinput tadi, kita klik saja cari, maka akan muncul datanya. Nah, untuk perintah filternya kita di sini menggunakan nama ruangan. Misalnya kita ingin mencari data ruang tulip. Nah, di sini ada 3. Misalnya kita ingin menampilkan data tulip 2, maka akan muncul kode ruangan, nama ruangan, serta tarifnya. Selanjutnya itu untuk laboratorium. Di sini ada 2 lab. Kita tampilkan saja, maka akan muncul data laboratorium patologi anatomi. Nah, berikutnya untuk entitas relasi. Di sini kita akan menjalankan form pendaftaran rawat jalan. Nah, misalnya kita ingin menginput data yang sebelumnya diinput tadi di identitas pasien 000030. Akan muncul nama pasien, umur, alamat, jenis kelamin. Kemudian misalnya kita ingin memasukkan dokter, kita klik 2 kali, maka akan muncul kodenya. Begitupun dengan nama ruangan. Akan muncul kode R14 untuk poli bedah. Misalnya petugasnya kita kasih masuk, maka akan muncul nama petugas serta kode petugasnya. Nah, untuk waktu kunjungan misalnya kita masukkan 09.30, tempat pelayanan misalnya rawat jalan, nomor antrian 03, tanggal kunjungan misalnya hari ini tanggal 24. Kita simpan, maka data untuk pasien yang tadi akan tersimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin mencari filter dari di pendaftaran rawat jalan. Nah, di sini kita menggunakan perintah filter berupa ruangan atau poli. Misalnya kita masukkan ada pasien yang ingin mencari misalnya poli. Nah, akan muncul 3 pasien yang berasal dari poli bedah. Kita klik saja misalnya untuk antrian 03 yang diinput tadi sebelumnya, maka akan muncul data si pasien yang tadi mendaftar pada unit rawat jalan. Selanjutnya itu untuk pendaftaran rawat inap. Misalnya kita masukkan 0030 930 BPJP Dr. Kiko Putra, ruangan Melati 1, rujuk dari rawat jalan. Petugasnya misalnya Ami. Nah, kita simpan saja, maka data si pasien akan tersimpan secara otomatis. Misalnya kita ingin mencari data pasien yang telah diinput, kita masukkan saja nomor rekam medisnya
klik cari, maka akan muncul data pasien yang telah diinput tadi sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencari, misalnya ada pasien yang menginginkan datanya dikonfirmasi di unit pendaftaran rawat inap. Kita masukkan saja nama ruangannya, misalnya Melati. Di sini ada 3, kita misalnya ingin mengetahui Melati 1 dengan nomor rekam medis 006, kita klik saja, maka akan muncul pasien yang mendaftar di unit rawat inap. Selanjutnya itu untuk bagian pelayanan. Di sini ada rawat jalan. Nah, misalnya kita ingin menginput nomor rekam medis 0030, kita klik tampilkan pasien. Nah, maka akan muncul, misalnya kita masukkan kode diagnosanya itu C06.9, maka akan muncul ISPA kode 99.18, pemasangan infus, kode lab. Kita ingin merujuk ke rawat inap, saya petugasnya Ali. Nah, kita simpan, maka data si pasien tadi akan tersimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin memfilter pemerawat jalan ini, kita ingin mencarinya dengan menggunakan diagnosa. Ada 2 pasien batu ginjal, misalnya kita ingin melihat data untuk nomor rekam medis 000001. Kita klik tampilkan data. Maka akan muncul data seluruh data si pasien dengan nomor rekam medis 000001. Misalnya kita ingin mengubah nama petugasnya, misalnya Nasrian, kita klik ubah, maka data untuk nama petugasnya akan berubah secara otomatis. Baik, itulah untuk rawat jalan. Selanjutnya kita beralih ke rawat inap. Ini sama tadi dengan untuk rawat jalan. Kita masukkan nomor rekam medisnya yang diinput sebelumnya, tampilkan data pasien, maka akan muncul diagnosanya. Misalnya pasien ini ingin melakukan operasi, maka kita klik ya, dan untuk lama rawatnya kita klik saja, tampilkan lama rawat. Kita klik simpan, maka data pasien tadi akan tersimpan secara otomatis. Misalnya kita ingin melihat data yang tadi disimpan, kita klik saja cari, maka akan muncul seluruh data pasien yang diinput tadi. Nah, selanjutnya untuk filter data pasien, misalnya kita ingin mencari data pasien dengan menggunakan diagnosa, karena di sini ada 3 yang berdiagnosa batu ginjal, dan kita ingin mengetahui data pasien yang bernomor rekam medis 000007. Kita klik saja, maka akan muncul tampilan seluruh data yang diinput sebelumnya. Selanjutnya itu instalasi rawat darurat. Hal yang sama dilakukan untuk pelayanan instalasi rawat darurat. Masukkan nomor rekam medisnya, tampilkan data pasien,
Kemudian kita akan tampilkan dokter serta jam kunjungan pasien. Kita masukkan diagnosanya ISPA, tindakannya pemasangan infus, tujuannya laboratorium klinis, kita ingin merujuk ke rawat inap, petugasnya misalnya nurse Pian. Nah, kita klik simpan, maka data yang tadi diinput dengan nomor 00030 akan tersimpan secara otomatis. Untuk menghapusnya kita klik saja hapus, maka akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya yaitu untuk filternya. Di sini menggunakan diagnosa. Hal tadi misalnya kita ingin mencari yang berdiagnosa ISPA. Di sini ada 3 yaitu 0008, 000, 09 dan 00030. Setelah kita ingin menampilkan data yang sebelumnya diinput yaitu 00030. Kita klik, maka akan muncul data dari nomor rekam medis hingga ke nama petugasnya. Selanjutnya itu untuk update. Di sini sudah beberapa yang diinput. Misalnya kita ingin menginput data baru yaitu 00030, kita tampilkan. Misalnya nama obatnya paracetamol. Dengan jumlah 3. Nama petugas Dian. Kita simpan. Tanggal transaksinya misalnya untuk hari ini yaitu tanggal 24. Kita simpan, maka datanya akan tersimpan secara otomatis. Nah, untuk carinya, perintah carinya, kita masukkan saja nomor rekam medisnya. Kita klikkan untuk mencari, maka akan muncul seluruh data yang tadi input tadi. Kita ingin membatalkan proses penginputan karena ada kesalahan, kita klik saya batal. Nah, selanjutnya itu untuk perintah filternya. Di sini kita menggunakan nama obatnya paracetamol. Nah, di sini ada 4 nomor medis yang menggunakan nama obat paracetamol. Kita ingin menampilkan yang nomor rekam medis 00010. Maka akan muncul pasien berenam teguh dengan nama obat paracetamol dan jumlah 3 dengan petugas Dian dengan transaksi tanggal 9 bulan 12 2021. Selanjutnya itu untuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini kita masukkan sama rekam medisnya. Kita klik tampilkan data pasien, kemudian kita klik kebetulan mengirimnya tidak ada sebelumnya. Kita klik simpan. Laboratorium klinis. Ini pemeriksaan USG. Petugasnya Dion. Misalnya pasien rawat jalan, kita klik pasien rawat jalan, maka akan muncul dokter yang mengirim si pasien. Kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan secara otomatis. Berikutnya itu untuk cari, perintah carinya atau komando pencari, kita masukkan nomor medisnya. Kita klik cari pasien rawat jalan, maka akan muncul dokter yang mengirim serta lab yang dituju. Selanjutnya itu untuk perintah filternya. Misalnya kita ingin memfilter, di sini menggunakan jenis pemeriksaan darah. Nah, di sini ada 3 pasien yang menjalankan pemeriksaan darah. Kita ingin melihat data untuk pasien dengan nomor rekam medis 000021.
akan muncul data pasien. Selanjutnya itu intensive care unit atau ICU. Kita input pasien baru, klik saja input, terus kita masukkan nomor rekam medisnya, kemudian kita klik tampilkan data pasien untuk mencari data pasien, kemudian kita tampilkan diagnosa. Nah, untuk tindakan kita masukkan misalnya pemasangan oksigen. Nah, untuk tujuan kita masukkan laboratorium klinis. Nah, misalnya pasien ini ingin melakukan operasi, maka kita klik ya. Tugasnya misalnya nurse Widya. Nah, kita klik simpan, data tadi akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya itu untuk perintah carinya, kita masukkan saja nomor rekam medis pasien, kita klik cari, maka akan muncul data pasien yang telah diinput. Selanjutnya itu untuk filter data. Di sini kita menggunakan tindakan. Misalnya Nurse Widya. Nah, di sini ada 4 pasien yang ditangani oleh petugas nurse ya. Kita ingin menampilkan bernomor rekam medis 00001, maka akan muncul data pasien yang ditangani oleh nurse Widya. Selanjutnya itu untuk ruang operasi. Nah, kita misalnya ingin menginput, tampilkan data pasien, misalnya nama ahli bedahnya Dr. Rian, kemudian nama asisten dokter Francisco, nama ahli misalnya Dr. Kiki. Misalnya dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 12.00 pada tanggal 24 Desember. Masih misalnya gastrektomi. Dengan petugas nurse Widya. Kita simpan, maka data pasien yang diinput tadi akan tersimpan secara otomatis. Misalnya kita ingin mencari datanya, kita masukkan saja nomor rekam medis pasien, kita klik cari, maka akan muncul seluruh data pasien tadi. Baik, untuk perintah filternya di sini menggunakan nama operasi, petugas, dokter Rian. Misalnya untuk pasien yang bernomor rekam medis 001 ini ditangani oleh dokter Rian. Nah, akan muncul data pasien. Selanjutnya itu untuk ruang jenazah. Kita ingin menginput pasien yang meninggal, kita masukkan, tampilkan data pasien. Misalnya kematiannya itu pada tanggal 24 Desember 2021, waktu kematiannya misalnya 18.00, asal ruangan Melati 1. Petugas yang menerima itu
Pandu. Kita simpan, maka akan tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk mencari, kita masukkan nomor rekam medisnya, maka akan muncul data pasien yang itu tadi. Selanjutnya itu kita ingin menggunakan perintah filternya, ingin menggunakan asal ruangan tulip. Sini ada dua tulip 1, tulip 2. Misalnya kita ingin menampilkan data untuk tulip 2 dengan nomor rekam medis 000005, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya itu untuk administrasi. Baik, selanjutnya untuk bagian administrasi atau pembayaran, kita misalnya ingin menginput data untuk pasien dengan nomor rekam medis 0030, kita cari pasien rawat inap, kita klik saja jenis pemeriksa, akan muncul tarif untuk laboratoriumnya. Kemudian untuk ruangan akan tampil tarif kamarnya. Untuk tindakan akan tarif tindakan muncul, maupun dengan obat kita masukkan secara manual, misalnya 500.000. Tarif pelayanannya misalnya 500.000. Nah, kita klik total, maka akan muncul total pembayarannya yaitu Rp39.400.000. Nah, di sini misalnya petugasnya oleh Putri, kesimpan, maka data tadi akan tersimpan secara aktif. Misalnya kita ingin mencari, kita masukkan saja nomor rekam medisnya, kita klik cari pasien rawat inap, maka akan muncul seluruh data yang telah disimpan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk perintah filternya, kita akan menggunakan nama petugasnya, misalnya Putri. Nah, di sini ada 4 pasien ditangani oleh petugas Putri. Saya kita menampilkan data untuk pasien dengan nomor rekam medis 000030, pasien rawat inap, maka akan muncul seluruh data pasien dengan nomor rekam medis 0030 yang ditangani oleh petugas Putri. Kita saja klik keluar. Nah, itulah tadi terkait presentasi hasil desain aplikasi pada Visual Basic untuk unit rumah sakit. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.